Shalom, selamat tahun baru kepada saudara-saudari yang saya cintai di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan masih memberikan kita anugerah kehidupan, yaitu nafas hidup yang kita nikmati saat ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan izinkan kita kembali untuk mengikuti rangkaian 10 hari berdoa untuk Uni Indonesia Kawasan Barat yang bertemakan tetapi jika engkau berdoa. Hari ini hari yang ke-6, Senin 13 Januari 2025 yang berjudul Datanglah Kerajaanmu. Ayat yang diambil untuk 10 hari berdoa yaitu sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Lukas 17 ayat yang ke-21. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita tahu bahwa kerajaan Allah ada di antara kita? Lukas 19 ayat yang ke-9 mencatat ada satu kisah nyata yang tertulis yang berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kenapa Tuhan katakan demikian? Oleh karena Sakeus menerima Yesus untuk menumpang di rumahmu. Saudara yang saya cintai, ketika Yesus tinggal di tempat Anda, maka surga sudah ada di sana. Karena di mana ada Yesus, di situ ada surga. Namun sebelum Anda dan saya masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan itu lebih dahulu harus masuk ke dalam hati kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Dan Sakeus mendapatkan keselamatan itu, mendapatkan kerajaan itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 17 ayat 15 dan 16. Ia berkata, Yesus berdoa bukan agar para pengikutnya dipisahkan secara fisik dari dunia, tetapi agar mereka tidak menjadi bagian dari dunia. Sebab kita hidup di dunia ini, makanya hal-hal duniawi ada di depan kita. Tapi Tuhan mengamarkan agar kita jangan berfokus pada hal-hal dunia. Kalau tidak, kita akan menjadi seperti dunia. Tidak heran Matius 6 ayat yang ke-21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oleh karena itu, walaupun kita hidup di atas dunia ini, kita harus berfokus pada Allah dan kerajaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya saya, Anda dan saya berfokus pada Allah dan kerajaannya? Seorang penulis Kristen bernama Ellen G. White dalam bukunya yang berjudul Medical Ministry halaman 252 berkata, wajah laki-laki dan perempuan yang berbicara dengan Allah, yang bagi mereka dunia tidak kelihatan adalah kenyataan mengungkapkan kedamaian Allah. Mereka membawa serta suasana sorga yang lembut dan ramah. Dengan kata lain bahwa Anda dan saya dilihat dalam hidup kita. Bagaimana kita berfokus pada Allah dan kerajaannya dilihat dari cara hidup kita. Apakah hidup kita ini lemah lembut dan ramah? Apakah orang akan melihat ada Yesus dalam hidup kita? Diceritakan ada seorang yang bernama Pendeta Pavel Goya dalam perjalanan penginjilannya ke Kuba. Ia melihat banyak anak-anak dan orang tua mereka datang untuk mendengarkan pekabaran Tuhan.
pendeta Pavel ini mengetahui kisah ini dari seorang pendeta bahwa semua pengunjung itu datang ke tempat itu karena seorang wanita. Kemudian pendeta Pavel Goya bertanya kepada orang itu. Ia bertanya, "Apa yang engkau perbuat?" Dan orang itu berjawab, "Bukan apa yang telah saya katakan kepada mereka." Dan kemudian untuk membuktikan itu, ia mengundang pendeta Pavel Goya dan timnya untuk menyaksikan secara langsung muka dengan muka. Keesokan harinya, mereka melihat peristiwa yang luar biasa itu. Orang tersebut memiliki rumah yang sangat kecil, seperti gudang peralatan. Tidak ada perabotan di dalam kecuali 2 tempat tidur susun, sebuah meja kecil, 2 kursi kecil, dan kompor untuk berkemah. Siang hari dia keluar dan berdiri di depan rumahnya. Kemudian anak-anak berjumlah hampir 200 menghampiri orang tersebut. Dan wanita itu menyuruh mereka duduk di tanah. Dan anak-anak ini menunjukkan kepadanya selembar kertas yang ditandatangani oleh orang tua mereka. Kemudian anak-anak itu berbaris dan wanita ini memberi mereka semua nasi. Dan anak-anak itu duduk dan makan. Luar biasa. Saat anak-anak ini makan, dia menjelaskan bahwa sebagian besar tetangganya tidak memiliki pekerjaan, tetapi dia diberkati karena memilikinya. Walaupun gajinya tidak cukup untuk membeli peralatan macam makanan, tetapi dia dapat membeli beras. Lalu dia berkata, "Kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, untuk menunjukkan seperti kerajaan Allah, sehingga orang-orang menginginkannya. Kita harus menggunakan metode Yesus, yaitu hidup dengan berbelas kasihan. Kita tidak cukup hanya untuk memberitahukan firman Tuhan, tapi kita juga harus memenuhi kebutuhan mereka." Mereka memberi makan dan membangun persahabatan. Dan jika saya hidup, pertanyaannya adalah, apakah kita akan hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain? Dan jika saya hanya memberi roti fisik, bagaimana hal itu dapat membantu mereka? Namun, saya juga menggunakan beras untuk menunjukkan kasih kepada anak-anak itu. Setelah saya memberikan roti rohani kepada mereka. Firman Tuhan, roti rohani, roti badani harus jalan bersama-sama. Seringkali kita lupa bahwa anak-anak itu penting untuk diperhatikan. Dan untuk memastikan anak-anak itu mendengar, mereka menceritakan kisah yang luar biasa dari Alkitab. Dan lagu-lagu diajarkan kepada mereka, agar mereka juga ajar kepada orang tua mereka. Dengan cara inilah wanita itu menjangkau orang tua mereka. Sekarang setelah saya melakukan ini selama beberapa waktu, mereka semua mengasihi saya, mempercayai saya, dan bersedia mendengarkannya. Dia berkata bahwa bukan hanya saya yang berusaha menunjukkan kerajaan Allah kepada mereka, tapi mereka juga memberkati saya dan memenuhi saya dengan sukacita. Sukacita yang lebih besar adalah melihat anak-anak ini datang ke gereja dan berdoa serta belajar tentang Allah. Namun sukacita terbesar saya, kata wanita itu, adalah melihat anak-anak itu di surga. Dan saat ini saya ingin mereka merasakan sedikit surga. Dia berkata bahwa Yesus akan datang segera. Namun untuk masuk dan siap kerajaan Allah, kita harus memiliki kerajaannya
hidup di atas dunia ini, di mana orang boleh melihat ada Yesus dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya cintai, kita harus banyak berdoa. Biarlah doa kita berbunyi, Tuhan, mohonlah datanglah dengan kerajaan-Mu ke dalam hatiku hari ini. Dan hari ini, saat ini, Tuhan memanggil kita untuk mengundang Dia dan mewujudkan kerajaan Allah itu di dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Melalui doa setiap hari, mempelajari firman Allah, dan melakukan pelayanan dengan penuh sukacita. Walau kita hidup di dunia ini, marilah kita hidup seperti di surga. Biarlah surga itu hidup dalam diri kita, di mana ada Yesus hadir dalam diri kita. Jadikanlah dirimu tangan kanan Allah, dan jadikanlah dirimu saluran berkat bagi orang lain. Saya rindu, mari kita yang hadir, walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, undanglah Yesus masuk dalam diri kita. Undanglah Yesus untuk bertakhta dalam diri kita. Dan undanglah Yesus menuntun hidup kita. Sehingga orang akan melihat ada Yesus dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Saya undang, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami cintai, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih oleh karena Tuhan Yesus telah mati bagi kami dan memberikan kami pengharapan untuk hidup yang kekal. Tuhan, tidak lama lagi Tuhan akan datang yang kedua kali. Tolong masing-masing kami ya Tuhan. Biarlah setiap hari kami sisihkan waktu untuk berdoa mempelajari firman Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, saluran berkat Tuhan kepada orang yang lain. Sehingga orang akan melihat bahwa ada Yesus hadir dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan untuk menuntun orang-orang lain kepada keselamatan. Inilah doa dan permohonan kami. Karena kami alaskan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.